kita ini nggak mau bantu kamu, tau nggak? Hah? Mendingan kamu pergi deh, sayang. Kamu usir aja laki-laki nih. Udahlah, mending kamu tuh pergi dari rumah aku sebelum rumah aku nih kotor gara-gara adanya kamu, tau nggak? Aku kalau boleh, aku minta minum deh, aku haus. Kamu bungkus pakai ini nggak apa-apa airnya. Kalau misalkan aja kamu ya. Mending kamu tuh pergi ke sungai terus kamu minum aja di sana, ya kan? Hah? Udah cukup. Ini kalian berdua apa-apaan sih? Kalau kalian berdua nggak niat untuk nolong Mas Bagas, ya nggak usah. Kamu Nggak usah siapa? marah-marah kayak gitu lah. Kamu gak usah ikut-ikut ya, hah? gimana ya ntar? Apa aku harus ngomong dulu ya sama Agung? Aku minta pendapatnya Agung dulu. Ya, pasti Agung bakalan ketawa kalau misalkan aku berpakaian seperti ini. Tapi aku bingung. Aku harus gimana ya buat ngasih hadiah sama orang-orang yang udah pernah ada di dalam hidupku. Ya walaupun udah jadi mantan semua, tapi walaupun bagaimana mereka kan juga udah pernah berjasa di dalam hidupku, dan mereka juga pernah baik sama aku dan pernah ngasih aku semangat. Sekarang yang ada dalam pandangan aku hanya 2 orang yang bisa aku datengin. Ya aku pilih aja salah satu. Siapa yang masih baik sama aku, ya aku bakalan kasih mobil buat dia. Lagian sekarang rezekiku udah melimpah, hartaku juga udah banyak, bahkan lebih dari cukup. Jadi gak ada salahnya lah aku belikan mobil buat dari salah satu dari mereka yang masih tetap baik sama aku. Tapi kayaknya aku harus ngomong dulu deh sama Agung, kan nanti Agung juga yang mau ngantarkan mobilnya. Dan aku juga harus minta pendapat juga sama Agung, kira-kira tindakanku bener apa enggak. Kan untuk membantu orang-orang di sini aku juga udah, orang-orang terdekat juga udah. Jadi sekarang udah waktunya aku bantu orang-orang yang pernah baik sama aku dan pernah dekat sama aku, biar rezekiku tambah lancar dan aku tetap ingat sama orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidupku. Karena walau bagaimanapun kan mereka juga pernah mengajarkan aku tentang pengalaman dalam menjalani hidup. Tapi Agung, ini Agung. Bos, Agung, duduk aja Agung. bos kok tuh, bos pakai baju kayak gini, bos kan baju bos yang mahal-mahal banyak bos. Ngapain pakai tapi kayak gitu lagi bos. Ya, gini Gung, ini ada sesuatu yang harus aku omongin juga sama kamu Gung. Jadi ntar kamu bantu aku Gung. Jadi kamu nanti aku telepon, kamu bawa mobil Gung yang Brio Gung. Jadi kan aku habis beli mobil Brio tuh dari dealernya. Jadi aku mau kasih hadiah. Aku kan udah bantu orang sekitar sini, orang-orang terdekat aku, dan sekarang aku mau bantu orang-orang yang pernah deket sama aku dan pernah berjasa dalam hidup aku Gung. Ya aku mau pergi ke mantan-mantan aku Gung. Ntar ke rumahnya ya aku pura-pura jadi gembel gini aja. Siapa yang berani nolongin aku dan mau menolong aku dengan ikhlas, aku bakalan kasih hadiah mobil itu Gung. Ah gitu ya bos, tapi menurut saya bos, kalau bos berpakaian kayak gini kayaknya saya yakin deh bos, pasti bos nanti kalau nyampe bakalan dipandang rendahan bos. Ya Gung, kalau masalah itu kan tergantung orang lain Gung, mau nganggap aku gimana. Yang terpenting kan buat aku sekarang, aku mau berbuat baik sama orang-orang Gung, terutama sama mantan aku. Sekarang ada 2 orang yang mau aku samperin Gung. Jadi mungkin salah satu dari mereka masih tetap bisa baik sama aku Gung, karena mantan-mantan aku kebanyakan banyak yang baik Gung. Cuman ada beberapa yang memang nggak baik Gung. Siapa tahu dia udah berubah dan siapa tahu dia juga udah sekarang jadi lebih baik gitu loh. Ya udah bos, kalau emang itu kemauan bos Bagas, ya saya nurut aja kan. Saya cuman nurut perintah dari bos Bagas aja bos. Ya udah deh kalau begitu, sekarang aku mau pergi ke rumah mantan aku. Tapi gimana ya kalau misalkan salah satu dari mantan aku udah bersuami Gung? Tapi gak apa-apa kan, aku cuman meminta makan atau minta minum dan lain sebagainya, nanti alasannya Gung. Oke? Oke siap bos. Ya udah deh kalau begitu, mending aku jalan dulu. Kamu
bersihin dulu mobilnya. Siap, Bos. Kan buat hadiah. Siap, Bos. Oke, yaudah kalau begitu aku langsung jalan aja. Kamu juga langsung bersihkan, Gung. Oke, siap, Bos. Nanti tunggu telepon dari aku ya. Hati-hati ya, Bos. Oke, Gung. Gini nih, kalau misalkan Sayang, gak ada pembantu di rumah, jadi aku kan yang bersih-bersih sendiri. kamu ngapain ngomel-ngomel? Hah? Kan kamu lihat sendiri mas, aku tuh lagi nyapu. Coba aja kalau misalkan kita ada pembantu. Udah. Jadi aku nggak Duduk, bisa duduk, kan duduk, sampai duduk, aku duduk kayak sini. gini. Duduk. Ada apa sih? Kita jadi nggak jalan-jalan? Hah? Ya jadi dong, kan kita tadi malam udah bicarain soal itu. Kamu gak usah ngomel-ngomel kayak gitu dong. Ya, kamu tuh sendiri kan, rumah ini masih kredit. Kalau aku mempekerjakan orang untuk mengurus rumah ini, cicilan rumah gimana coba? Ya kamu makanya, harus sabar kamu cari dulu. uang yang banyak dong, biar ya kita bisa secepatnya melunasi cicilan rumah ini. Kamu pikir cari uang itu gampang? Hah? Kalau perempuan emang enak, tinggal ngomong doang. Tapi yang suaminya, montang banting cari kerja, tahu nggak? Ya kan emang itu kewajiban kamu mas. Ya kamu jangan terlalu banyak menuntut dong. Ya, udahlah, gini aja, kita jalan-jalan dulu, biar kita gak supek ya. Kamu jangan ngomel-ngomel, kamu kerjakan dong. Ini kan tugas kamu, kita saling bagi tugas lah. Kalau kamu tuh pengen manja, nanti kalau aku udah punya banyak uang, kamu baru manja. Aku bakal pakai pembantu, mesin cuci segalanya. Ya, buat kamu sekarang, kita nikmati dulu. Ya. Udah deh, aku sabar dulu kali ini. Tapi ya kalau bisa secepatnya lah mas. Ya kan aku nggak mau kalau misalkan aku kayak gini terus. Bisa-bisa nanti aku kurus gara-gara aku disuruh bersihin rumah. Iya sayang, kamu tenang aja ya. Aku sekarang kan kerja di kantoran. Kalau kamu pengen cepet kaya, ya aku harus korupsi dong uang kantor. Kamu Ya, mau? iya dong. Kamu tuh sih. nggak boleh cuma mengandalkan gaji kamu mas. Kalau misalkan kamu cuma mengandalkan gaji kamu, terus kapan kamu kayanya ya kan? Resikonya besar tapi mau. Kan semuanya bisa kamu akali mas. Kamu bisa main rapi ya kan? Ini kan Wika. Siapa lagi nih datang sini? Permisi, Wika. Kamu Bagas kan? Iya, aku Bagas. Jadi Kamu kenal kan? Hah? Dia teman aku mas dulu. Kamu ngapain datang ke rumahku? jadi aku minta tolong. Ya, Minta aku- nasi? Hah? Iya Minta mas, uang? aku haus ya. Aku kan sekarang udah jadi gembel begini. Jadi suaraku sampai habis gara-gara minta tolong sama orang. Jadi aku mau minta tolong sama kamu Wike. Kamu kan juga pernah pacaran sama aku. Jadi ya Apa kamu bilang pernah pacaran sama kamu? Aku nggak pernah merasa pacaran sama kamu ya. Apalagi kamu tuh sekarang cuma seorang gembel. Aku nggak punya mantan ya modelan kayak kamu. Nih kamu lihat, ada suami aku. Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu ya? aku juga bingung minta tolong sama siapa. Aku lapar banget. Kamu gak Aku malu juga minta haus. tolong sama mantan kamu? Hah? Ya, kita ini gak mau bantu kamu, tau nggak? Hah? Mendingan kamu pergi deh. Sayang, kamu usir aja laki-laki nih. Udahlah, mending kamu tuh pergi dari rumah aku sebelum rumah aku nih kotor gara-gara adanya kamu, tau nggak? Aku kalau boleh aku minta minum deh. Aku haus. Kamu bungkus pakai ini gak apa-apa airnya. Kalau misalkan aja kamu ya. Mending kamu tuh pergi ke sungai terus kamu minum aja di sana ya kan? ya, kamu kok jahat banget sih sama aku. Dulu kan kamu baik sama aku. Walau bagaimanapun kita kan pernah kenal. Masa ngeliat orang yang kamu kenal berpakaian seperti ini, kamu malah bersikap seperti itu? Kamu emang nggak punya hati ya? Ya terserah aku, lagian aku juga gak peduli kok sama kamu. Kamu mau kelaparan kayak mau haus kayak, mending kamu tuh pergi aja di rumah aku. Duh, aku sekarang malah bingung lagi mau minta tolong sama siapa. Aku lapar banget. Kalau mau bingung jangan di rumah orang. Makanya kerja. Kamu masih muda, tau nggak? Masih muda udah minta-minta. Apa kamu nggak malu sama diri kamu sendiri? Apalagi nih rumah mantan kamu. Pagi-pagi udah bikin kesel. Ya, Kita ada acara, tau nggak? Ya, aku mau minta maaf, Mas. Kalau aku udah ganggu acaranya kalian berdua. Cuman kan kalian berdua gak tahu ceritanya gimana. Jadi ya aku juga gak bisa ngejelasin. Emang kita mau dengerin cerita kamu? Emang kamu siapa? Pejabat?
Iya, kamu ini cuma seorang gembel, tau nggak? Hah? Dan apalagi kamu tuh bukan keluarga kita, bukan saudara kita ya kan? Enak-enaknya kamu ya minta-minta sama kita, dikira kita keluarga kamu apa? Kita tuh nggak bakalan kasihan ya sama kamu, meskipun kamu sampai ngemis kalian sama kita nggak bakalan bantuin kamu. Ini kamu pergi aja dari sini. Ya udah deh, aku minta maaf kalau begitu. Kalau memang kalian udah gak bisa nolong aku, paling enggak ya kamu bisa jaga sikap lah, Wika. Gak boleh begitu. Kamu giliran masih pacaran sama aku, kamu baik. Paling enggak kan kita pernah baik. Tapi sekarang malah begitu. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong deh, kamu nggak usah sok nasehatin aku. Aku tuh masih di atas kamu ya, kamu tuh di bawah. Ya aku sekarang kan cuma jadi gembel, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dan aku sekarang juga bingung, aku harus minta tolong sama siapa, sedangkan orang yang pernah kenal sama aku aja gak mau nolong, apalagi orang yang gak kenal sama aku. Kalau minta air comberan tuh ada, hah? Mau? Kalau mau tak ambilin. Hah? Ya udahlah mas, kalau misalkan gak mau nolong saya juga gak apa-apa. Saya mau pergi minta tolong sama orang lain aja. Silakan aja. Makasih atas sambutan yang udah kamu berikan sama aku. Ya mungkin juga bukan rezekinya kalian buat nolong aku kan. Udah jangan terlalu banyak ngomong, hah? Aku lempar kamu perut rasa. Udah deh kalau gitu aku pergi dulu. Udah pergi. Kurang ajar banget sih dia. Itu ya, mantan kamu. Oh, gimana ya sayang? Ya sebenarnya Mantan kamu itu sangat memprihatinkan. kamu ini Ya. apa-apaan sih kok malah ngetawain aku? Ya lucu aja gitu loh. Masa seorang Wika ya yang cantik seperti ini punya mantan seorang gembel. Itu kan dulu mas, udahlah kamu nggak usah bikin malu aku kayak gini. Ya enggak, aku tuh pengen tahu lagi siapa lagi tuh mantan kamu, hah? Ya siapa tahu pengemis atau pemulung. Enggak. Pokoknya aku gimana ya, aku ngerasa menyesal sebenarnya dulu pernah pacaran sama dia. Udahlah, kamu nggak usah bahas dia lagi. Ya, aku minta maaf ya. Kita pakai motor apa pakai mobil jalannya? Ya pakai mobil dong. Kalau pakai mobil ya pakai AC alami kan, kamu tahu sendiri. Mobil kita itu mobil tua. Hah? Ya Pakai motor. ampun, ya makanya kamu ganti kayak mobil kamu. Udahlah, kamu harus syukurin tau nggak? Meskipun punya mobil tua daripada kita dikejar-kejar orang. Hah? Ini rumah aja masih kredit, kamu Tapi masih kan mau aku ganti juga mobil. pengen mas ngerasain AC kayak teman-teman aku yang lain. Masa sih Udah deh. mobil Ayo, AC aku AC alami? Kamu siap-siap, ambil tas kamu, kita jalan. Ya udah deh yuk. Udah. Ini ya, nasib kalau udah jadi gembel, mantan sendiri pun nggak mau bantuin. Kayaknya sekarang aku harus berangkat ke kota nih. Aku harus temuin si Sinta. Dia kan kerja di kantoran katanya. Mending sekarang aku langsung ke sana aja. Dan siapa tahu dia masih ada di sekitar tempat kerjanya. Untung aku udah dapet info dari si Arga. Kan kalau ke Wika kan aku sering ke rumahnya. Wika emang kurang ajar sama aku, dia emang nggak bisa berbaik hati sama orang lain. Jangan kan orang lain, aku yang udah jelas-jelas mantannya pernah deket sama dia nggak mau bantuin. Sekarang mending aku langsung berangkat aja. Aduh deh, mending sekarang aku berangkat aja, biar nggak pakai lama. Ntar aku tinggal telepon Agung. Mending aku duduk dulu deh. Akhirnya aku bersyukur deh. Aku bisa mendapatkan pekerjaan ya yang mungkin saat ini bisa untuk menghidupi diriku sendiri. Karena kan di luaran sana juga banyak banget orang-orang yang masih lontang-lantung gak punya pekerjaan. Sedangkan aku sangat bersyukur meskipun kebanyakan orang menganggap pekerjaan aku adalah pekerjaan yang rendahan sebagai OB di salah satu kantor. Tapi aku cukup bangga dengan pekerjaanku karena aku juga sempat melihat teman-temanku yang asik menikmati hidupnya tapi hasil uang dari orang tuanya. Sedangkan aku di umur segini aku udah bisa menghasilkan uang sendiri. Akhirnya tadi aku juga udah nyelesain pekerjaanku dan sekarang aku bisa bersantai-santai deh karena juga tadi capek banget habis ngelakuin pekerjaan
Ya meskipun pekerjaannya juga jadi OB, tapi OB itu juga nggak mudah kan. Banyak banget tugas-tugas yang mungkin orang di luar sana nggak tahu. Kalau jadi OB itu juga suatu pekerjaan yang cukup sulit. Tapi pasti banyak orang yang nggak akan menyangka kalau aku bekerja sebagai OB. Ya mungkin orang-orang kan juga menganggap bahwa aku juga kerja dan bersekolah untuk mencari uang, sedangkan pekerjaan aku sekarang hanya seperti ini. Tapi nggak apalah, yang terpenting sekarang aku nggak boleh ngedengerin omongan dari orang-orang, karena kan ini hidup aku yang akan menjalani. Kalaupun nantinya aku akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pasti aku akan menjalankan pekerjaan itu. Tapi untuk sementara, karena aku udah mendapatkan pekerjaan yang cocok, jadi aku harus menjalani dengan bahagia. Tapi sekarang aku kemana ya? Karena kan aku dari pagi juga belum makan. Tadi di tempat kerja aku juga nggak sempat makan. Atau mending aku cari makanan dulu kali ya. Karena lapar banget, perut aku juga kosong. Habis ini aku mau menikmati ya jam-jam pas sudah selesai kerja. Jadi aku nggak sibuk buat mikirin kerjaan terus. Cari makanan di mana ya? Oh iya, aku kan biasa makan di tempat favorit aku. Mending aku kesana aja. Siapa tahu jam segini buka kan? Udahlah, panas banget lagi hari ini. Loh, barusan diangkut malah apes. Sekarang muter-muter. Tadi Sinta juga gak ketemu. Lagian kantornya di pinggir jalan sih. Duh, capek banget. Tapi kok aku kayaknya pesimis banget ya baru ketemu sama dia. Sinta kan udah kerja di kantoran. Ya meskipun kerjanya mungkin jadi OB atau jadi apa, dia kan cuma lulusan SMA. Aku harus cari kemana ya? Kalau misalkan aku maksa masuk ke dalam kantornya, itu banyak penjaganya, ada satpamnya juga, aku pasti diusir. Tuh, harus nyari Sinta kemana ya? Mending aku cari ke sana aja. Siapa tahu Sinta lagi duduk-duduk di paseban yang ada di depan. Biasanya kan kalau kantornya di sini, duduknya pasti di sana. Di sana juga banyak orang jualan. Pasti kan sekarang udah jam istirahat juga. Mending sekarang aku ke sana aja ya. Tuh, jadi bingung. Semoga aja perjuangan aku yang seperti ini bisa membuahkan hasil. Ini cuma mau cari orang baik, tapi susahnya minta ampun. Padahal seandainya Wika tadi baik sama aku, kan tinggal kasih mobil sama dia. Dia gimana sih? Mau dapat rezeki mobil, dibelikan mobil dengan cuma-cuma, tapi dia malah begitu sikapnya. Mungkin ini memang udah bukan rezekinya dia. Jadi deh, sekarang aku harus sabar. Ini bukan mau ngapain, cuma mau cari orang baik. Dan itu aku nyarinya di salah satu dari mantan aku, tapi susahnya minta ampun. Semoga aja Sinta ini gak sama kayak Wika. Jadi sekarang aku coba cari deh. Daripada aku nanti kesiangan juga, jadi kesana aja deh. Di sini juga gak ada orang. Aduh, jadi bingung aku harus kemana ya. Loh. Mas Bagas? Iya dek. Jadi aku dari tadi nyariin kamu. Hah? Nyariin aku mas? Iya, mohon maaf nih, kita udah lama gak ketemu. Tapi tiba-tiba Bentar. Kamu
kenapa pakai baju kayak gini, Mas? Gimana ya, aku bingung jelasinnya. Ya, aku dari tadi haus, juga lapar, gak ada orang yang mau bantuin aku. Ya, aku udah gak punya kerjaan apa-apa sekarang. Jadi aku bingung, aku harus minta tolong sama siapa lagi. Kan yang kenal sama aku ya, kamu juga kenal sama aku. Ya, aku harap kamu bisa bantu aku. Aku udah gak punya siapa-siapa. Jadi aku mohon maaf. Dulu juga pernah nyakitin kamu. Dan sekarang aku datang-datang malah minta tolong sama kamu. Mas, udah. Kamu nggak perlu mikirin soal dulu masa lalu kita seperti apa. Yang sekarang aku hanya kaget melihat keadaan kamu yang pakai pakaian seperti ini, Mas. Apalagi kita juga udah lama nggak ketemu kan. Tiba-tiba keadaan kamu kayak gini, aku turut prihatin ya, Mas. Duh, ternyata kamu masih beda ya sama yang lain. Kamu tetap baik. Aku tadi juga minta tolong sama teman-teman aku malah diusir. Diusir? Katanya ya kalau misalkan aku udah gak punya apa-apa, aku datang sama dia. Sedangkan kalau aku udah sukses, aku gak inget sama dia. Ya aku jadi malu. Ya udah, Mas. Kalau gitu kamu nggak perlu mikirin soal teman-teman kamu yang lain nggak mau membantu kamu, Mas. Yang terpenting sekarang kamu udah ketemu aku kan. Jadi sebisa mungkin aku akan bantu kamu meskipun kamu keadaannya lagi seperti ini. Tapi kalau boleh nih, apa kita boleh cari tempat duduk? Soalnya kakiku sakit banget, aku dari tadi nggak ada bantuan buat makan, tapi nggak ada yang nolongin aku. Untungnya sekarang aku ketemu sama kamu. Ya ampun, Mas, kamu kenapa bisa kayak gini sih sekarang keadaannya? Ya udah kalau gitu, mumpung aku juga lagi nggak ada kerjaan, kita cari tempat duduk dulu ya. Mungkin duduk di situ lebih enak. Iya benar juga, ya udah kita duduk dulu nggak apa? Ya udah. Yaudah. Duduk sini aja ya. Duh. Ntar deh, aku tanya. Kamu kok masih mau nolongin aku sih, Dek? Kan ya aku sekarang udah bukan siapa-siapa dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kenapa kamu masih mau nolongin aku? Gini, Mas, selain aku kaget melihat keadaan kamu yang sekarang, kamu kan juga dulunya pernah ada di hidup aku. Kamu juga pernah baik sama aku. Terus sekarang kalau emang keadaannya udah berbeda sama yang dulu, sebisa mungkin aku akan bantu kamu. Ya meskipun kalau boleh aku juga cerita sama kamu, sebenarnya aku lagi nggak punya uang juga, Mas, karena aku juga belum gajian. Kerjaan aku juga hanya sebagai OB di salah satu kantor. Oh, jadi kamu jadi OB di kantor ini yang besar ini depan? Iya. Kenapa kamu malu ngobrol sama Kok malu OB sih, Dek? kayak aku? Kamu masih mending jadi OB, tampilan kamu rapi. Tapi kalau aku kan ya udah jadi gembel kayak gini, nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya pertanyaan itu aku tanyain sama kamu. Kamu malu nggak ngomong sama aku? Iya, sorry aku lupa kalau keadaan kamu sekarang lagi dapat ujian, Mas. Jadi gini, Mas. Tadi kan kamu juga sempat ngomong sama aku kamu lagi haus dan kelaparan. Kalau untuk beli makanan enak, kayaknya aku nggak ada uang deh, Mas. Tapi aku janji sama kamu, aku akan usahakan bagaimanapun caranya, aku akan bantu kamu. Karena kan posisinya sekarang yang masih cukup itu aku, Mas. Jadi mungkin kalau nanti ada teman-teman aku nggak sengaja ketemu, aku bisa pinjam uang dulu. Tapi udahlah, kamu nggak usah segitunya mau pinjemin uang sama teman-teman, cuma buat beliin minum aku sama Mas, makan buat aku. Nggak apa-apa, Mas, aku juga nggak merasa keberatan soal itu, karena dulu kan kamu juga selalu ngelakuin apapun yang menurut kamu baik untuk aku. Jadi begitupun sebaliknya saat ini, aku akan melakukan apapun untuk kamu, Mas, agar kamu juga nggak sampai seperti ini. Duh, aku malu banget sama kamu. Ya, sekarang aku udah nggak jadi apa-apa, bahkan aku udah ngegembel kayak gini. Aku datang ke kamu minta tolong, tapi kamu tetap baik sama aku. Seandainya orang yang aku kenal itu sama seperti kamu semua, mungkin ya aku bakalan seneng, karena aku ngerasa banyak orang yang peduli sama aku.
Tapi dari tadi aku muter-muter gak ada yang peduli sama aku. Malah yang ada aku dicaci maki, aku dipermalukan. Ya gara-gara aku jadi gembel begini. Iya. Dan aku cuman bisa doain kamu, semoga kamu diberikan rezeki yang lancar. Kamu bisa beli mobil, bisa punya motor, dan juga bisa punya rumah. Amin. Tapi Mas, menurut aku lebih suka kamu yang apa adanya. Karena kalau kamu bersikap dan berpenampilan seperti orang berada, kamu juga ingin kan diperdulikan sama banyak orang. Tapi kalaupun kamu diperdulikan sama banyak orang, belum tentu semua orang itu akan setia sama kamu, Mas. Tapi kalau satu orang yang peduli sama kamu di saat keadaan kamu susah maupun senang, aku yakin orang itu benar-benar ada untuk kamu. Jadi dia nggak memikirkan posisi kamu lagi berada di atas ataupun ada di bawah. Gimana ya? Aku sebenarnya udah gak tahan, malu banget sama kamu. Dengan keadaanku yang seperti ini, aku masih berani buat nyari kamu. Aku kagum banget sama kamu. Selama ini ternyata ya aku gak pernah sadar orang yang dulu udah pernah deket sama aku, bahkan udah pernah pacaran sama aku, ternyata aku baru disadarkan ternyata kamu orangnya baik banget. Dan aku merasa bersalah banget karena aku udah nyanyiakan kamu, dan aku putus sama kamu. Udahlah, kamu nggak perlu mikirin soal kejadian kita di masa lalu, Mas. Kamu juga nggak perlu kok ngomong kalau kamu itu kagum dengan sikap aku. Kalau kamu merasa kagum dengan sikap aku, kamu juga harus bercermin sikap kamu dulu sama aku juga seperti apa. Makanya sekarang aku ingin melakukan timbal balik sama kamu, Mas. Kamu udah baik sama aku, ya meskipun pada saat itu kita terjadi suatu problem yang kita berdua juga sebenarnya nggak menginginkan. Udah deh, kamu ada handphone nggak? Handphone aku ada. Aku boleh pinjam handphonenya dulu bentar. Aku mau kirim lokasi sama temen aku. Oh, ya boleh sih. Jadi aku pinjam dulu ya. Boleh. Jadi aku mau ngajakin kamu buat ketemu sama temen aku. Teman kamu yang mana ya? Udah deh, aku nggak bisa ceritain sekarang. Tapi kenapa kita nggak makan aja dulu, atau enggak kita langsung pergi ke rumah aku aja, soalnya di sana ada makanan. Kalau di sini aku lagi. Udahlah, nggak usah ke rumah kamu. Aku udah tahu kalau kamu memang orang baik. Jadi aku pengen ngasih tahu sesuatu sama kamu. Dan kalau boleh tanya, kamu udah nikah belum? Ya belum lah, Mas. Lagi pula juga setelah aku putus sama kamu, aku belum pernah pacaran lagi Sampai sekarang? sampai saat ini. Udah deh, aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Dan aku harap setelah kamu bantu aku ini, ya hubungan kita gak bakalan terputus lagi. Ya tapi kalau misalkan kamu gak malu sih, ya karena aku sekarang udah jadi gembel. Aku sama sekali nggak malu, Mas. Dalam keadaan kamu seperti apa, aku nggak pernah malu. Tapi aku masih bingung, maksud kamu mau ngasih tahu sesuatu apa? Sedangkan kita juga baru aja ketemu kan? Aku nggak bisa ngomong sekarang dan ngasih tahu sekarang sama kamu. Jadi ntar kamu juga udah tahu kok. Ya udah kalau gitu, mumpung aku juga lagi nggak ada kerjaan sih, sebenarnya aku juga bingung mau kemana karena aku baru kelar kerja, Mas. Jadi mumpung kita ketemu, nggak apa-apa kita banyakin ngobrol aja. Tapi kamu sekarang gimana hubungan sama orang? Ya semenjak putus sama kamu kan, aku juga ada pacar. Dan tadi aku juga minta tolong sama dia karena aku juga udah lama kan putus sama dia. Aku minta tolong datang ke rumahnya, malah aku diusir dan aku dikata-katain. Memang aku salah, aku udah membuang kamu cuma demi dia. Dan sekarang aku sadar aku gak pengen ngelakukan hal yang sama lagi, aku gak pengen ngelakukan kesalahan lagi. Sekarang aku udah tahu siapa perempuan yang memang benar-benar menerima aku apa adanya, dan sama perempuan yang cuman ambil butuhnya sama aku. Tapi bukannya saat itu kamu bilang
dia adalah pilihan terbaik kamu, Mas. Udahlah, itu kan cuma masa lalu. Aku juga punya kesalahan di masa lalu. Kamu juga, kan namanya manusia gak ada yang sempurna kan. Iya juga sih. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok kayaknya senang banget ngobrol sama aku. Padahal kan pakaianku kayak gini. Iya, ya aku benar-benar senang, Mas, karena selama ini aku berpikir bahwa kamu pergi dari aku karena aku kurang cukup baik untuk kamu, Mas. Dan saat ini kita ketemu, aku juga benar-benar nggak nyangka aku sama kamu bisa ketemu lagi dari. Aku jadi ngerasa bersalah kok ngomongin masalah itu. Jadi yang terpenting sekarang, aku udah minta maaf sama kamu dan kamu juga udah maafin aku. Sekarang mending kita langsung pergi aja. Kita pergi ke sana aja karena temanku pasti nunggu di sana ntar. Takutnya dia bingung nyariin aku. Tapi nggak apa-apa, ini barang aku. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu malu nggak ntar dilihatin orang? Ya enggak dong, Mas, aku malu jalan sama kamu. Soalnya kan ini depan kantor kamu nanti. Wah, Sinta bareng sama Gembel. Gimana nanti? Nggak bakal kok. Teman-teman aku juga pada baik-baik. Tapi itu kamu takut kena mata, jadinya. Oh. Yaudah, maklum nggak ada uang buat beli ini lagi. Yaudah, yuk. Iya, Bu. Wih, Kak. Ngapain kita ketemu sama Gembel ini lagi? Apes banget tau nggak? Ah? Kita kesini mau jalan-jalan, nggak mau cari keributan, malah ketemu sama mantan kamu lagi nih saya. Mas, mereka siapa? Jadi ini yang aku ceritain tadi, yang musir-musir aku dari rumahnya. Oh iya, aku inget kamu mantan dari Mas Bagas ya? Iya, sorry banget ya, aku tuh nggak pernah punya mantan yang modelan gembel kayak gini, tau nggak? Gini deh, aku minta tolong ya sama kalian semua. Aku udah gak ada urusan sama kalian. Dan aku juga mau minta tolong. Kalau kalian gak bisa nolong aku, kalian jangan menghina aku. Aku gak pernah ngehina kalian. Walaupun aku datang cuma minta tolong sama kalian. Aku memang gembel, tapi kan kamu gak tahu kan rencana aku apa sampai aku sekarang jadi gembel begini. Seharusnya kamu menghindar dong, ha? Apa kamu emang cari muka di depan mantan kamu ini? Hah? Atau kamu bikin masalah sama aku? Hah? Udah cukup. Ini kalian berdua apa-apaan sih? Kalau kalian berdua nggak niat untuk nolong Mas Bagas, ya nggak usah. Kamu siapa? Marah kayak gitu lah. Kamu gak usah ikut-ikut ya? Hah? Benar, kamu tuh ya jangan sampai ketipu sama mau polosnya dia, tau nggak? Dia tuh ngedeketin kamu pasti ada apa-apa kan? Gini ya, aku sama kamu lebih jauh aku kenal sama Mas Bagas. Jadi kamu jangan so tau deh tentang Mas Bagas. Oh, berarti kamu temannya Gembel ini, ha? Tolong ngikutin dong sama teman kamu ini. Jangan bikin masalah, tau nggak? Aku mau sini mau liburan, ha? Mau nenangin pikiran, malah ketemu sama orang yang nggak berguna ini. Aku nggak pernah mau cari masalah sama kalian. Cuman kan, ya nggak ada salahnya aku minta tolong sama orang yang aku kenal. Ya kalau misalkan kalian nggak bisa nolong, ya udah nggak apa-apa. Tapi kenapa kalian malah cari masalah sama aku terus kalian ribut-ribut terus sama aku? Aku kan baik-baik datang ke rumah kalian. Ya kamu tuh sadar diri, tau nggak? Kamu tuh cuma seorang gembel kan? Ya. Deketin cewek ini segala lagi. Cukup tadi aja ya aku ketemu sama kamu. Malah di sini ketemu juga. Aku sebenarnya juga gak pengen ketemu sama kalian berdua, tapi kalian berdua mungkin yang ngebuntutin aku kan? Ngapain juga coba kita ngebuntutin seorang gembel? Emang kita perlu apa sama kamu? Ini ya, seharusnya kalian berdua itu berpikir bahwa ada orang yang lebih kesusahan daripada kalian berdua. Nah, kita nggak Bukannya malah peduli bantu, malah marah-marah. Yang dibilang kesusahan itu siapa? Kita gak lagi kesusahan, ha? Teman kamu aja yang kesusahan, ha? Minta tolong sama kita. Ya kalau emang Jelas-jelas kita nggak temen mau kamu minta tolong, ditolong dong. Udah lah, kamu tuh nggak usah nasihatin kita. Ya udah, mending kamu aja nih yang nolongin, bawa pulang sekalian gembel Iya. ini. Ya justru aku kesini juga emang mau nolongin Mas Bagas. Ya udah bawa pulang aja sekalian. Udah lah dek, kamu nggak perlu ngeladenin orang seperti dia. Kalau misalkan kamu ngeladenin orang seperti dia juga gak bakalan ada kelarnya. Karena aku dari tadi juga percuma ngejelasin sama mereka. Cuman karena kamu udah bersikap seperti itu, aku bakalan buat kamu menyesal. Ya lihat aja, mungkin aku ngomong seperti ini, ya mungkin dianggap lelucon sama kamu. Tapi aku pengen ngasih sesuatu buat Cinta, karena Cinta udah baik sama aku, beda sama kamu. Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong ya. Aku di rumah udah stres sama kamu. Sekarang bikin stres lagi. Udah. Hah?
Oke, kamu tenang dulu, jangan pakai kekerasan seperti ini. Lama-lama aku tempal juga teman kamu nih punya sepatu ya. Ini kan bisa diomongin baik-baik. Lagi pula Mas Bagas ini kan lagi kesusahan. Bukannya kalian prihatin, kalian bantu, malah kalian marah-marahin. Mau mati kek, mau jukir balik kek, ah? Bukan urusan aku, tahu nggak? Kamu punya mantan kok sialan banget seperti ini sih. Aku juga nggak nyangka sayang, lu misal banget deh aku pokoknya pernah pacaran sama dia. Ternyata bener Mas kata kamu, orang yang dulunya ngerebut kamu dari aku ternyata kayak gini sikapnya. Ya apa aku bilang sama kamu, ya udahlah, kita sekarang nggak perlu banyak ngomong sama mereka berdua. Lagian kan kita ngomong juga nggak bakalan ada gunanya. Apa mending sekarang kamu ikut aku aja. Soalnya kan aku juga mau ngasih sesuatu sama kamu. Iya, tapi sebenarnya aku masih nggak ngerti Mas apa yang kamu maksud. Tapi ya udahlah, daripada kita meladenin orang seperti mereka, lebih baik kita langsung pergi. Oke. Ya udah deh. Aku gak mau ada urusan sama kalian karena aku sekarang lagi sibuk mau ngasih sesuatu sama Sinta. Ya kalau misalkan kalian penasaran, kita lihat aja. Kalau aku tahu kamu mau ngajakin cewek ini buat minta-minta gitu kan? Ya kita lihat aja. Aku bakalan ngajakin Sinta minta-minta atau aku bakalan ngasih sesuatu sama Sinta. Ya kalau misalkan kamu penasaran, ya silakan kamu ikut aku. Kalau misalkan nggak penasaran, kamu tinggal pergi dari sini dan jangan pernah cari masalah sama aku lagi. Lagi pula Mas Bagus mau ngajakin aku. Ngapain juga bukan urusan kamu kan? Ya terserah kamu aja deh. Kamu tuh emang wanita yang sangat bodoh tau nggak? Mau bersanding sama gembel kayak gini. Udah lah deh, mending sekarang kita langsung pergi aja daripada kita ngeladenin orang seperti dia kan. Udah yuk. Dan malah kamu tuh nyebelin banget tau nggak? Hah? Gak tadi di rumah, di sini malah ketemu. Liburan kita ya, jalan-jalan ini berantakan cuma gara-gara mantan kamu itu. Hah? Aku juga heran banget sayang. Kenapa sih kita tuh bisa-bisanya ketemu dia lagi? Ya kan? Aku tuh masih sebel sama mantan kamu ya. Aku masih kurang ngasih perhitungan sama mantan kamu itu. Bener sayang, dia kepedean banget lagi mau sok-sokan ngajakin cewek itu pergi dan dia ngerencanain sesuatu mau ngasih sesuatu sama cewek itu. Ya kan? Sok-sokan banget kan padahal dia tuh kan cuma seorang gembel. Aku gak mempermasalahkan dia tuh mau ngasih apa sama temennya. Hah? Yang aku permasalahkan, aku masih pengen menghajar mantan kamu itu gara-gara dia kita bad mood seperti ini, tahu nggak? Hah? Ya juga sih, aku juga sebenarnya masih kurang puas buat ya mempermalukan gembel itu. Ya udah, kita samperin ya. Aku pengen ngasih pelajaran sama mantan kamu itu. Ya udah yuk. Ayo. Panas banget lagi. Mas Bagas mana ya? Wah, ini Mas Bagas. Tapi ngomong-ngomong, ini Mas Bagas bareng sama siapa ya? Cantik lagi. Udah, mending aku tunggu di sini aja. Bos, Kamu udah lama Gung, nungguin Gung? baru nyampe bos. Ini bos, mobilnya udah bersih bos. Nah, kunci mobilnya mana Gung? Ini, bos. Jadi aku mau ngasih hadiah sama kamu. Kan dari tadi aku udah bilang sama kamu aku mau ngasih sesuatu sama kamu. Soalnya kan ya aku juga nggak mungkin lah tiba-tiba aku jadi gembel begini tanpa ada sebab. Terus aku datang-datang minta tolong sama kamu. Jadi aku sebenarnya pengen tahu kamu itu baik apa enggak sama aku. Tunggu. Ini ngapain masih nyusul lagi ya? Kayaknya dia penasaran deh. Siapa lagi? Urusan kita belum kelar ya, hah? Kamu main nyelonong aja, hah? Kamu gak usah dorong-dorong. Kamu diam aja. Ini siapa bos? Ya, jadi dia udah kurang ajar Gung sama aku Gung. Dia suaminya si Wika ini mantanku. Jadi aku datang ke rumah dia malah ngata-ngatain aku. Seandainya mereka berdua juga nolong aku, maka mereka juga bakalan dapat rezeki yang sama. Jadi gini ya Dek, karena kamu udah nolong aku mau ngasih mobil sama kamu. Mobilnya ini. Berarti sebetulnya kamu bukan
kamu bukan orang yang nggak mampu. Ya, iya. Aku sebenarnya mobil juga banyak. Terus ya kantor aku juga banyak. Dan ini mobil juga aku baru beli kemarin. Jadi ini mau aku kasih buat kamu karena kamu juga udah baik sama aku. Ini aku kasih cuma-cuma sama kamu. Dan untuk kalian berdua emang kurang ajar ya sama aku ya. Aku sebenarnya bukan orang nggak punya. Aku juga bukan jadi gembel. Kayaknya lebih cocok sama kamu deh. Guys, kita berdua minta maaf ya. Iya mas, saya minta maaf. Udah kasar sama mas. Mas kok gak bilang sih kalau mas itu pengusaha sukses? Lagian kamu Terus kalau aku nyamar segala. ya coba seandainya kalian baik sama aku ya mungkin ya aku bisa kasih kerjaan sama kalian, aku bisa kasih mobil juga buat kalian. Tapi karena kalian udah jahat sama aku dan kalian juga udah kurang ajar sama aku, jadi mohon maaf. Jangankan untuk nolong kalian berdua, untuk bertemu kalian berdua aja, aku mau gak? Jadi sekarang kalian berdua angkat kaki dari sini dan jangan sampai aku ngeliat muka kalian, aku jadi dendam sama kalian. Tapi emang Gas, Udah, tolong bantu pergi. kita, Gas. Daripada aku lempar ini ke muka kalian. Jadi itu bos yang tadi bos bilang mau nyobain bisa beri guru. Ya iya Gung, dia udah kurang ajar banget sama aku Gung. Aku juga nggak tahu kenapa mereka jahat banget sama aku. Tapi udahlah, aku gak mau bahas tentang itu. Aku sekarang mau fokus sama Sinta. Jadi gimana, kamu pasti kaget ya? Tapi aku nggak butuh mas ini mas. Aku juga bantu kamu dengan ikhlas kok. Gimana ya? Kalau misalkan ditolak, rasanya ya aku ngerasa gak dihargai. Ya udah kalau gitu aku terima, tapi aku masih banyak banget pertanyaan yang mau aku tanyakan sama kamu. Udahlah, sekarang gak usah banyak tanya, ntar kamu juga pusing. Dan kamu juga harus berhenti dari kantor kamu kerja sama aku aja. Aku juga ada posisi yang bagus kok buat kamu, gak harus jadi OB. Ya udah kalau gitu, soal itu biar nanti kita ngomongin lagi. Ya udah kalau gitu mungkin sekarang kita langsung balik aja. Ini kan mobil mau aku taruh di rumah kamu, oke? Ya udah, ayo. Ya udah, ayo Gung. Ya udah bos.